Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Perkenalkan, saya bernama Firsyuliana, mahasiswa Prodi PNF FKIP Unip Bengkulu. Ingin berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Materi pengetahuan hasil perkuliahan pendidikan anak usia dini, dosen Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Unip Bengkulu. Pemirsa yang berbahagia, mari kita simak penjelasan materi berikut dengan judul The Golden Age, Masa Efektif Merancang Kualitas Anak oleh Loziana Oce. Banyak hal istimewa yang terjadi dalam rentang masa tersebut, sehingga masa tersebut diistilahkan dengan The Golden Age, yakni suatu masa emas dalam rentang kehidupan manusia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan otak berlangsung dengan kecepatan yang tinggi dan mencapai proporsi terbesar, yakni hampir seluruh dari jumlah sel otak yang normal selama janin berada dalam kandungan seorang ibu. Kemudian berlangsung agak lambat dengan proporsi yang lebih sampai anak berusia 24 bulan. Setelah itu, praktis tidak ada lagi pertambahan sel-sel neuron baru. Walaupun proses pematangnya masih berlangsung sampai anak berumur 3 tahun, sebagian ahli ada yang mengatakan proses pematangan sel-sel neuron tersebut masih dapat berlangsung lebih dari 3 tahun, yakni hingga anak berusia 4 atau 5 tahun. Berdasarkan kajian neurologi, bahwa ketika anak dilahirkan, otak bayi tersebut mengandung sekitar 100 miliar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel selama bertahun-tahun pertama. Otak bayi tersebut berkembang sangat pesat dengan menghasilkan bertriliun-triliun sambungan antar neuron yang baiknya melebihi kebutuhan. Sambungan yang triliun tersebut harus diperkuat melalui berbagai rangsangan psikososial. Karena bila sambungan tersebut tidak diperkuat dengan rangsangan psikososial, akan mengalami antropi atau penyusutan dan musnah yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Dalam kajian lain diungkapkan bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika anak berusia sekitar 18 tahun. Hasil riset tersebut mengisyaratkan pada kita semua bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Dan sesudah masa itu, perkembangan otak anak akan mengalami stagnasi. Itulah sebabnya mengapa masa ini disebut dengan masa emas atau Golden Age. Karena setelah lewat masa ini, berapapun kapabilitas kecerdasan yang dicapai oleh masing-masing individu tidak akan mengalami peningkatan lagi. Sebagaimana uraian terdahulu, bahwa tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat berperan dalam menentukan kualitas diri seseorang manusia. Pada masa ini, berbagai potensi yang ada dalam diri manusia berkembang dengan pesat. Masa-masa yang pada rentang usia dini merupakan masa emas, di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat. Dari lahir sampai kurang lebih 2 tahun, perkembangan anak sangat berkaitan dengan keadaan fisik dan kesehatannya. Di sini, kebutuhan akan perlindungan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatannya lebih besar daripada masa-masa sesudahnya. Perkembangan kemampuan terutama untuk perkembangan motoriknya sangat pesat. Untuk usia 3-5 tahun, ditandai dengan usaha untuk mencapai kemandirian dan sosialisasi. Tahap-tahap ini sangat penting bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa awal kehidupan yang dimulai kira-kira usia 3 tahun, akan mulai mampu untuk menerima keterampilan sebagai dasar-dasar pembentukan pengetahuan dan proses berpikir. Maria Montessori, seorang tokoh pendidikan anak usia dini terkenal, menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif menerima berbagai rangsangan. Selama masa periode sensitif inilah, anak begitu mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Usia emas perkembangan anak merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Masa peka pada masa-masa anak berbeda. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual, pada masa kemasan inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis, sehingga anak
siap merespon dan mewujudkan semua tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya sehari-hari. Masa anak usia dini atau masa kanak-kanak merupakan masa yang menuntut perhatian ekstra karena masa itu merupakan masa yang cepat dan mudah dilihat serta diukur. Jika terjadi hambatan perkembangan, maka akan mudah untuk dilakukan intervensi sehingga tercapai kedewasaan yang sempurna. Masa anak usia dini atau masa kanak-kanak sering disebut dengan istilah the golden age, yakni masa keemasan, di mana segala kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki pada masa ini tidak akan dapat terulang untuk kedua kalinya. Itulah sebabnya masa ini sering disebut sebagai masa penentu bagi kehidupan selanjutnya. Pada kondisi The Golden Age ini juga merupakan suatu peluang emas untuk intervensi yang dapat memacu dalam perkembangan kehidupan anak. Apabila masa itu dilepas begitu saja dari pengawasan orang tua atau para pendidik, maka biasanya akan merugikan anak dalam pertumbuhan selanjutnya. Berkenaan dengan pentingnya perawatan dan pendidikan yang baik pada periode Golden Age tersebut, Carnegie S. Porcy, seorang ahli pendidikan menyebutkan antara lain sebagai berikut. 1. Perkembangan otak anak sebelum usia 1 tahun lebih cepat dan ekstensif dari yang diketahui sebelumnya. Walaupun pembentukan sel otak telah lengkap sebelum anak lahir, tetapi kematangan otak terus berlangsung sesudah anak lahir. 2. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari yang diketahui sebelumnya. Gizi yang tidak layak pada masa kehamilan dan tahun pertama kelahiran secara serius mempengaruhi perkembangan otak anak dan dapat menyebabkan kecacatan pada saraf dan pada tingkah laku anak, seperti kesulitan belajar atau keterbelakangan mental. Ketiga, pengaruh lingkungan awal pada perkembangan otak berdampak lama. Terdapat bukti bahwa bayi yang diberi gizi yang baik, mainan dan teman bermain fungsi otaknya lebih baik daripada anak yang tidak mendapatkan stimulasi lingkungan yang baik. Yang keempat, lingkungan tidak saja menyebabkan penambahan jumlah hubungan antara sel otak tersebut terjadi. Proses pemerkayaan diri ini sangat besar terjadi di masa usia dini dan diperluas oleh pengalaman sensorik anak dengan dunia luar. Stres pada usia dini dapat merusakkan secara permanen fungsi otak anak, cara belajarnya, dan memorinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan anak yang mengalami stres yang sangat besar dalam perkembangan kognitif, tingkah laku, dan emosionalnya akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Barnett, seorang ahli pendidikan, pada tahun 1995 menyatakan bahwa penelitian tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa program pendidikan usia dini yang berkualitas tinggi serta yang sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate akan menghasilkan efek positif secara jangka panjang maupun pendek pada perkembangan kognitif dan sosial anak. Selanjutnya disimpulkan dari berbagai penelitian bahwa pendidikan anak usia dini yang bermutu memberikan pengaruh yang kuat dalam kesuksesan anak pada jenjang pendidikan selanjutnya. Menurut Snowman, seperti dikutip oleh Padmonodewo, ciri-ciri anak prasekolah 3-6 tahun meliputi aspek fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak. Secara deskriptif, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik anak. Pengamatan atas perkembangan fisik mengungkapkan bahwa pertumbuhan itu adalah proses pertumbuhan dimulai dari kepala hingga ke kaki dan juga proses pertumbuhan dimulai dari bagian tengah ke arah tepi tubuh. Dan perkembangan motorik kasar lebih dahulu berkembang sebelum motorik halus. Kendali terhadap kepala dan otot tangan diperoleh sebelum adanya kendali terhadap otot kaki. 2. Perkembangan sosial anak. Salah satu unsur perkembangan sosial adalah perkembangan kepribadian. Peran orang tua adalah menyediakan banyak peluang bagi anak-anak untuk membangun kepercayaan, membuat berbagai macam pilihan, serta merasakan sukses dari pilihan yang mereka buat sendiri. 3. Perkembangan emosi anak. Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Iri hati pada anak taman kanak-kanak ini sering terjadi. 4. Perkembangan kognitif anak. Jean Piaget menjelaskan perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahapan perkembangan, yaitu periode sensorimotor usia 0-2 tahun, periode operasional usia 2-7 tahun, periode operasional konkret usia 8-11 tahun,
dan periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap pemikiran praoperasi dicirikan dengan adanya fungsi simbol, yaitu pengguna simbol atau tanda untuk menyatakan atau menjelaskan suatu objek yang saat itu tidak berada bersama subjek. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam masa Golden Age antara lain, satu, memberikan ASI. Memberikan ASI pada bayi 0-2 tahun memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Di antaranya adalah perkembangan psikomotorik lebih cepat, menunjang perkembangan kognitif. Dua, mengembangkan kepribadian anak. Aspek penting yang mulai berkembang sehubungan dengan perkembangan intelijensia dan kesadaran anak pada masa kanak-kanak ialah dengan perkembangan ketika anak menyadari tentang dirinya dan kebutuhan-kebutuhannya. Fungsi pendidikan bagi anak usia dini atau Golden Age tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan di sini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya, pendidikan dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, baik ini dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga. Periode The Golden Age dalam kehidupan manusia merupakan periode yang paling krusial, terutama bagi setiap anak. Pada periode inilah, yakni sejak masa konsepsi, di mana janin masih berada dalam kandungan hingga lahir dan berumur 6 tahun, merupakan masa yang menentukan kecerdasan dan karakter seseorang di masa yang akan datang. Untuk membentuk generasi yang berkualitas tinggi, dibutuhkan orang tua yang benar-benar berupaya memanfaatkan 6 tahun pertama tersebut untuk mendidik anak-anaknya secara optimal. Selain itu juga tak kalah pentingnya dan dukungan penuh dari lingkungan luar, keluarga, mulai dari masyarakat sekitar hingga dukungan pemerintah berupa sarana dan prasarana serta kebijakan yang memihak. Banyaknya keistimewaan yang dimiliki pada periode ini, sejogjanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Para orang tua hendaknya bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini untuk membina potensi tumbuh kembang anak yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan mental, intelektual, emosional, moral, dan sosial yang tepat yang benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Usaha yang dapat dilakukan mencakup pemeliharaan aspek kesehatan, pemberian nutrisi, stimulasi intelektual, penyediaan kesempatan-kesempatan yang luas bagi anak untuk mengeksplorasi dan belajar secara aktif, pengembangan sosial dan emosional, serta memberikan pengasuhan dan bimbingan kepada anak agar mampu memahami potensi diri yang dimilikinya. Semua pembinaan ini dilakukan dengan pembiasaan pola hidup yang baik yang dilakukan secara teratur, berulang-ulang, bertahap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, berkesinambungan serta terpadu dengan berbagai pendekatan. Demikian pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.